Kita mulai dengan membuka Chrome, kemudian ke bar sini, tekan nih tulisannya nih, enter. Oke, dibaca. Oke, kemudian koneksikan stick dengan kabel data yang sudah dihubungkan dengan laptop. Klik connect, ini wireless controller, hubungkan. Otomatis stick akan terbaca di sini. Ini JDM 055 ORI, dia akan terbaca. Nah, langsung menuju ke debug setting. Ini kita unlock dulu. Statusnya unlock, baru masuk ke kalibrasi. Kita pergi ke quick test, kemudian pilih ini USB connector. Apabila stick terbaca menggunakan USB connector, jadi pas baca. Nah, kalau ini adalah tombol-tombol, tekan tombolnya, dipencet sampai berwarna hijau. Hijau berarti posisinya berfungsi ya, pas. Ini jika ternyata di saat pilihan ini muncul dan sticknya bergetar, berarti sticknya normal. Namun jika tidak, maka file. Nah, kebetulan di tempat saya tidak bergetar ya. Nah, untuk light sendiri ini di lampu sticknya sendiri nanti akan terlihat ada 3 warna lampu, yaitu merah, hijau, dan biru yang secara bergantian menyala ya. Jadi ini pas. Nah, untuk speaker sendiri kita tes, colok headphone di sticknya, kemudian klik tes speaker. Nah, ini terdengar ya. Pastikan jika ia terdengar berarti fungsi speakernya berfungsi baik. Selanjutnya akan tes, silakan ke halaman ini ya. Di sini klik cek circularity untuk melihat apakah posisi stick kita berada di tengah atau normal. Kemudian dites, terlihat 9,5 sebelum dikalibrasi ya. Ini 10,5, 10,7 sebelum dikalibrasi. Sekarang kita lakukan kalibrasi. Pertama itu kalibrasi agar titik ini benar-benar berada tepat di tengah stick ya. Lakukan kalibrasi. Nah, untuk kalibrasinya ini stick center calibration, kita pilih yang quick kalibrasi saja. Ini akan otomatis melakukan kalibrasi di unit sticknya sendiri ya. Klik, tunggu sampai dengan selesai. Oke, ini sudah terlihat perbedaannya. Ini terlihat perbedaannya, dia langsung menuju ke tengah, otomatis berpindah. Nah, sekarang range. Nah, range sendiri ini silahkan diputar analognya. Kalau down, klik down, kemudian bukan tes sekali lagi. Tuh, sangat. Inilah perbedaannya. Kemudian lakukan save. Ini bisa terlihat perbedaannya sangat signifikan dari yang sebelum dilakukan kalibrasi center dan kalibrasi stick range. Stick range itu adalah batas lingkar. Ini bisa terlihat perbedaannya sebelum dan sesudah dilakukan kalibrasi.
Jadi terbukti memang proses kalibrasi itu sangat berpengaruh terhadap fungsi normal. Stick ini di bawah 10% loh errornya. Jadi sangat luar biasa hasilnya. Dan kembali ke debug setting, ini kita lakukan lock, kunci kembali agar kalibrasi yang sudah kita save itu benar-benar dikunci di stick kita. Kemudian lakukan disconnect. Nah, lakukan tes. Untuk yang tesnya itu dilakukan di sini. Apakah benar kalibrasinya seperti tadi 2 dan 4? Ini bisa dicoba di gamepad tester yang berbeda. Kita akan coba cek hasilnya apakah sama. Jadi ini nggak perlu dikalibrasi lagi ya, kita hanya ingin melihat sirkulasi tes stick centernya dan kalibrasi stick range-nya apakah memang sudah benar semua. Kita bisa tes, lakukan sirkulasi 4, sangat baik. Lihat 3,3, 4,9. Jadi ini jangan diganggu. Ini hanya pembanding dari DualShock calibration yang kita gunakan tadi, karena fungsi di gamepad tester ini berbeda dengan DualShock calibration. DualShock calibration itu adalah aplikasi DualShock calibration yang versi yang selalu terupdate. Kalau ini nggak terupdate ya. Jadi proses kalibrasinya juga berbeda. Ini manual, ini juga manual. Kalau ini ada otomatisnya. Dan akurasinya setelah saya pernah mencoba juga antara yang ini dengan yang ini, itu benar-benar berbeda hasilnya. Dan ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih akurat, sekitar 99% lah. Ini masih agak sulit ya, karena untuk kalibrate stick centernya itu masih manual. Oke, paling itu cara untuk melakukan kalibrasi stick khusus ori mesin. Terima kasih.